Perkenalkan, nama saya Maria Octavia Arvinda, NIM 19101296. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi penentuan kelayakan pemberian pinjaman pada Koperasi Kredit Pintu Air Labuan Bajo berbasis website. Di sini pertama, kita akan masuk pada halaman login. Pada halaman login terdapat username dan password dari pengguna aplikasi ini. Pertama, kita akan masuk pada hak akses dari admin. Di sini terdapat dashboard dari admin. Pada dashboard admin terdapat visi dan misi dari koperasi. Kemudian data pengguna. Pada data pengguna ini kita dapat menambah dan mengubah hak akses dari pengguna aplikasi ini. Di sini penggunanya itu ada dua, yaitu admin dan ketua. Kemudian data nasabah. Pada data nasabah ini kita juga dapat menambah dan mengubah data nasabah yang kita sudah inputkan. Di sini saya menginput 60 data nasabah. Kemudian data kriteria. Di sini juga kita dapat menambah dan mengubah data kriteria yang kita sudah inputkan. Misalnya kriteria 1 yaitu tanggungan, atributnya itu cost, bobotnya itu 0,25. Kemudian ada data subkriteria. Pada data subkriteria ini kita bisa menambah dan mengubah subkriteria dari kriteria yang kita sudah input. Kemudian penilaian. Dalam penilaian terdapat penilaian dan nilai rating. Pada penilaian kita juga dapat menambah penilaian dan mengubah penilaian. Di sini juga terdapat fitur dokumen jaminan dan dokumen kartu keluarga sebagai bukti dari dokumen dari jaminan yang kita punya. Kemudian nilai rating. Pada nilai rating ini, di sini menampilkan semua yang telah kita input pada penilaian, seperti tanggal pengajuan nasabah, tanggungan, jumlah simpanan, jaminan, pinjaman, dan jangka waktu. Kemudian perhitungan. Perhitungan terdapat vektor S dan vektor V. Pada vektor S ini terdapat data nasabah yang kita sudah input pada penilaian, yaitu nasabah yang melakukan pengajuan. Dari 60 data nasabah, saya cuma menggunakan 25 data pengajuan nasabah yang mengajukan. Kemudian vektor V. Dalam vektor V ini jika kita ingin melihat hasil dari perhitungannya, kita dapat memasukkan tanggal pengajuan, yaitu tanggal 1 bulan 10 2022. Maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan keluar data nasabah, nasabah-nasabah mana yang diterima dan ditolak. Ini jumlah data nasabahnya ada 10 karena sesuai dengan pengajuannya, yaitu tanggal 1 bulan 10 2022. Kemudian laporan akhir, laporan output. Pertama,
laporan data nasabah. Di sini terdapat 60 data nasabah. Kemudian data laporan perankingan WP. Di sini juga kita harus memasukkan tanggal pengajuan sesuai dengan yang kita masukkan pada penilaian tadi. Tanggal 10 bulan 1 2022. Maka hasilnya akan seperti ini. Dia akan menampilkan data nasabah yang diterimanya berapa, ditolaknya berapa. Dan kita juga akan melihat, kita dapat melihat detail dari perhitungan per nasabah. Seperti contohnya, detail perhitungan dari nasabah yang bernama Yohanes Kasman. Di sini terdapat tanggal pengajuan serta data penilaian yang dihasilkan dari tanggungan, jumlah simpanan, jaminan, pinjaman, jangka waktu. Kemudian rating nilainya berapa, dan perhitungan vektor S dan vektor V. Kemudian kita dapat mengekspor hasil laporan perankingan WP jika kita mengekspor PDF. Maka hasil outputnya akan seperti ini, sesuai dengan jumlah pengajuan nasabah yang melakukan pengajuan pada tanggal 1 bulan 10 2022. Di sini akan kita tahu berapa yang diterima, ditolaknya berapa. Di sini juga ada tanggal pengajuan dan tanggal cetak dari hasil laporan akhir. Baik, kemudian itu tadi halaman dari admin. Karena kita menggunakan dua hak akses, sekarang kita akan masuk pada halaman dashboard ketua. Baik, ini saja tampilan dari dashboard ketua sama dengan admin, yaitu visi dan misi dari koperasi. Tapi yang berbeda, di sini ketua hanya ditampilkan laporan akhir dari data nasabah dan perankingan WP. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Terima kasih.